Baik, Prof. Kita sepertinya masih ada waktu sekitar 7 menit ya. Nah, kita ada waktu sekitar 7 menit. Kalau kalau bisa saya mau ajukan satu pertanyaan lagi, Prof. Ini mungkin Ya. saya ambil pertanyaan ini karena ini relevan dengan semua Bapak Ibu yang hadir di sini, pemimpin-pemimpin daerah dalam konteks menciptakan peningkatan nilai tambah, Prof. Nah, jadi ini ada pertanyaan yang relevan. Bagaimana upaya Pemda dalam mendorong UMKM pengolahan kopi gayo? Jadi ini studi kasus, case study mungkin ini, Prof. Ya. Pengolahan kopi gayo agar punya daya saing tinggi dan pengaruh besar dalam peningkatan pendapatan petani kopinya. Ini dari Pemda Kabupaten Aceh Tengah, Prof. Iya. Wah, senang sekali ketemu pertanyaan dari Gayo ini ya. Saya termasuk penikmat kopi Gayo dan kemarin saya dapat dari Pak Akris ya beberapa kopi Gayo yang dibangun oleh anak-anak muda di sana. Bangga saya melihatnya begitu dan saya langsung menikmati kopinya juga enak sekali begitu ya. Nah, sekarang bagaimana membangunnya? Ini tantangan yang sama sebetulnya yang dihadapi oleh mereka yang memimpin dan mengembangkan UMKM di daerahnya masing-masing. Pertama tentu saja kita harus buka akses. Akses ini sekali lagi. Karena sekarang ini bukan aset tapi akses ya. Akses ini menjadi penting karena dari situlah mereka bisa menembus pasar dimanapun berada. Jadi akses terhadap market, akses terhadap permodalan, akses terhadap pengetahuan, akses terhadap teknologi. Jadi tadi saya sudah tunjukkan penduduk semakin padat, akhirnya semuanya dipercepat, penghasilan kopi pun dipercepat, masyarakat menggunakan pestisida, menggunakan ini dan itu sebagainya. Tapi masyarakat dunia ini sekarang sedang beralih begitu, pengen mendapatkan kopi yang natural, yang organik dan sebagainya. Nah, ini kan tidak bisa dikerjakan sendirian. Anda organik, tetangga di sebelahnya tidak organik, itu tidak mungkin menciptakan nilai yang lebih tinggi. Jadi coba bangun perlahan-lahan itu sebuah komunitas yang kopi yang organik sehingga bisa menciptakan nilai yang lebih baik ya. Ciptakanlah hal-hal yang bisa kemudian mereka punya pengetahuan lebih baik lagi. Kalau tidak, kaum muda itu akan berpikir masa bodoh amat deh ya. Pokoknya gue udah organik, tetangga gue biasa aja. Nanti kalau disurvei oleh pembeli, mereka akan bilang, loh kamu organik tapi kamu tercemar oleh sebelah. Jangankan oleh pestisida, di sebelah aja nanam cabai aja, kopi kita rasanya pedes begitu, ya terpengaruh itu. Di sebelah ada pohon rambutan, rasanya ada wangi-wangi rambutan itu kopi, sensitif sekali kopi itu. Jadi memang kita harus bangun seperti itu, berikan akses, kemudian infrastruktur, ya harus ada infrastruktur yang memungkinkan untuk bergerak, barangnya itu bisa bergerak. Kenapa di Indonesia Timur tidak kompetitif barang-barangnya? Karena kapal tidak datang secara rutin. Makanya Pak Jokowi bikin itu namanya tol laut supaya ada bandul Nusantara yang bergerak itu kapalnya terus bergerak sehingga kemudian barang-barang itu bisa sampai ke tempat tujuan dengan kompetitif. Ya. Kemudian skillnya ditingkatkan, kemudian pelengkap-pelengkapnya mereka bisa mendapatkan investasi atau kapital dengan modal yang tidak terlalu mahal. Ya, dan kemudian mereka dibangun hubungan dengan pihak-pihak tertentu yang bisa terus mereka tingkatkan. Nah, kalau ini terus bisa kita bangun, saya kira manfaatnya akan sangat besar sekali dan mengajak mereka itu keluar dari perangkap masa lalu penting sekali. Ya, karena mereka adalah penerus saat ini sudah masuk itu meneruskan generasi sebelumnya. Jadi mereka kita ajak untuk keluar dari perangkap masa lalu dan menurut saya kopi Gayo ini luar biasa sekali ya, dapat menciptakan kesejahteraan yang besar sama seperti kalau kita lihat orang Jepang punya daging sapi wagyu itu ya, nilainya tinggi sekali tapi mereka sangat disiplin sekali dengan kewagyuannya mereka itu. Baik, Prof. Saya ngelihat sekarang udah mulai ada pergeseran ya, Prof ya. Jadi kalau ngelihat generasi yang lebih muda itu lebih suka minum ice coffee gitu ya. Lebih suka minum ice coffee. Terus saya juga lihat ada budaya kopi yang udah seperti black is the new red katanya. Kopi as a new wine. Wah, jadi ada kopi-kopi premium yang di dalam botol-botol gitu ya, yang dinikmati secara dingin. Saya nggak tahu. Dan pakai quotes, pakai kata-kata, pakai quotes yang dibuat. Oh, ada quotes-nya juga ya, Prof ya. Jadi ini belum lagi kopi kapsul yang dalam kapsul ya, Prof ya. Ke Nespresso, ke Illy Coffee. Jadi mungkin kopi Gayo bisa ke situ ya. Dan
mungkin dengan teknologi bisa di tracing pakai blockchain gitu, buat validating origin yang kayak tadi Profesor Renald bilang ini bener nggak ini dari lokasi di sini gitu ya mapnya. Nah jadi saya kebayang nih kalau ngobrol sama Prof Renald ini sambil minum kopi gayo gitu ya, sambil minum kopi gayo ini 3 jam rasanya kurang nih Prof gitu ya. Tapi karena waktunya kita dikasih waktu sampai 10.40, jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini, Prof.